sepertinya ada Bapak di tengah-tengah serigala karena semua orang dibenci kalau sebagai orang Kristen. Di Bali dia Loh, serigala. saya nggak suka. Anda di Bali, makan di Bali, tidur di Bali, minum di Bali. Anda bisa hidup di Bali dengan Dapat nyaman, rezekinya tanpa di diganggu. Bali. Semua di Bali. Tapi kenapa Anda mengatakan itu serigala-serigala? Om Swastiastu. Salam apa nih Ji hari ini ya? Ya, salam Rahayu ning ngarep, selamat ning buri. Nah, itu salamnya. Rahayu ning ngarep, selamat ning buri. Kita udah melewati beberapa topik kemarin nih Ji. Terus Haji juga dihubungi susah, pasti ada di pelosok gitu ya. Iya, begitulah. Kemarin itu Haji bilang dari Pekalongan. Ya, udah selesai? Belum. Masih ada proses lagi? Masih ada, Pekalongan, Kediri, Klaten, Gresik masih ada. Arah-arahnya Jawa terus. Iya. Gitu. Karena orang Bali nggak butuh haji mungkin. Enggak, di Bali banyak orang wikan, banyak orang pintar, banyak orang bijak. Jadi saya percuma ke Bali, nggak akan ada manfaat apa-apa. Aduh, jangan sampai saya gara-gara mancing-mancing pertanyaan kayak gitu, Ji. Terus? Saya yang jadi nanti sama orang Bali, ini anak ngapain ini? Kenapa? Ini ngapain ini gitu kan. Nah, kita meluruskan ya, Ji. Baik. Jadi ada video, kalau nggak salah judulnya itu Orang Hindu Bertobat. Bertaubat. Woy, hebat. Ini pasti bukan yang kemarin masuk ke agama lain ini yang pindah nih. Oh, bukan lah. Nah, jadi kita lihat aja langsung videonya, Ji. Ya, oke. Yang pertama, Yep. Bapak Wayan Untara. Untara. Ya, Bapak Wayan Untara. Coba kita lihat. Nah, singkat cerita, tahun 2003, nah itu sepertinya pertama kali Tuhan memanggil saya melalui teman saya ini. Saya tolak. Tahun 2003, Tuhan punya cara lain lagi untuk memanggil saya, untuk memilih saya. Tahun 2003, Tuhan izinkan saya mengalami, saya ada usaha rumah makan, waktu itu saya betul-betul mengalami stuck waktu itu, usaha saya macet. Nah, kebetulan waktu itu habis bom Bali juga, waktu mulai situasi Bali sedikit drop. Usaha saya mulai kacau dan saya mulai banyak tagihan. Nah, di sana saya mulai bingung waktu itu. Sampai-sampai, nah kebetulan kita di Bali juga saya punya orang tua, kalau anaknya punya masalah tapi dia nanya ke orang pinter. Kemana-mana dia nanya, ke tempat A dia nanya, kelihatan begini, ritualnya dilakukan agar saya bisa ada perubahan. Tapi nggak ada perubahan, pindah kepercayaan ke orang B, orang pintar B. Misalnya dia nanya, ada sesuatu yang kelihatan juga menurut orang itu, kita lakukan ritualnya, tapi nggak ada perubahan. Sampai kurang lebih saya waktu itu hampir setahun saya mengalami, hidup saya nggak karu-karuan. Saya mulai minum, mulai mabuk untuk mencari ketenangan. Waktu itu ke tempat-tempat seperti itu saya minum, saya mabuk. Bahkan saya sampai pernah kena obat-obatan juga waktu itu. Nah, Haji Dewo. Yep. Beliau menyampaikan tentang keluhan masa hidupnya beliau ketika memang susah. Benar-benar drastis drop ketika beliau punya usaha rumah makan. Kemudian banyak tagihan utang juga. Nah, pada akhirnya bingung lah beliau. Itu hampir stuck. Nah, karena bingung, ya udah pilihannya mabuk dan lain sebagainya. Terus? Ini beliau ini orang Bali. Terus? Kemudian ini cuplikan videonya, beliau itu pindah dari Hindu ke ini. Nah, menurut Haji dengan adanya masalah kayak gitu, 1 tahun itu masalah yang lama nggak sih? Gitu kok sehingga beliau bisa mengorbankan keyakinan sebelumnya gitu. Iya. Sebetulnya masalah seperti ini banyak dialami tidak hanya oleh beliau, tapi juga orang-orang lain zaman. Tapi sebelumnya lama, Ji, beliau di bom Bali, waktu bom Bali, Nah, zaman bom kan Bali. 2003, 2004 kan bom Bali, 2004, 2006. Lah, memang waktu itu Bali sedang mengalami, katakanlah banyak kesulitan. Bukan hanya Pak Wayan atau beliau ini yang sulit, banyak juga orang lain yang mengalami kesulitan. Bukan hanya beliau saja.
Dan beliau mengatakan tadi bahwa Tuhan memanggil lewat temannya. Ingat, Tuhan memanggil lewat temannya, tapi beliau mengabaikan tahun 2003. Ya, akhirnya beliau beralih setelah itu, ada panggilan lain. Tapi karena masalah ekonomi, kemudian beliau sampai mabok, minum. Dan biasa orang Bali kalau mengalami masalah, pergilah ke orang pintar. Tanya ini, tanya itu. Tetapi tidak pernah menelusuri perjalanan kehidupan beliau ini sebelum yang sekarang ini. Nah, ini bedanya. Oh, gitu. Loh, iyalah. Perlu sangat. Loh, apapun yang kita alami sekarang ini, Miko, tidak terlepas dari dampak sikap dan perilaku sang Punarbawa. Kalau sang Punarbawa dulu pada umur-umur sekian sampai dengan sekian, kemudian melakukan hal-hal yang baik, maka yang menerima Punarbawanya sekarang pun juga pada umur-umur sekian sampai sekian juga akan mengalami kehidupan yang baik. Tetapi ketika sang Punarbawa pada usia sekian sampai usia sekian melakukan hal-hal yang buruk, maka sekarang pun yang menerima Punarbawa dengan periode yang sama akan mengalami hal-hal buruk. Inilah konsep yang ada dalam Serada Punarbawa. Cobalah baca Sarasa Musaya. Kelihatan di sana. Apapun yang dilakukan, cara-cara seperti yang dilakukan oleh beliau ini tidak akan berhasil maksimal. Makanya dia mengatakan, kata orang pintar harus begini, lakukan begini. Setelah dilakukan, nggak ada perubahan. Cari yang pintar yang lain, cari orang pintar yang lain. Tetap aja sama. Kenapa? Pengaruh karma wasana, muatan karma ini sangat berat. Beliau tidak menyadari sampai situ. Ya, karena inilah kekurangan umat Hindu di dalam pemahaman tentang serada-serada dan yadnya yang harus digunakan untuk mengantisipasi memang sangat minim. Siapa yang salah? Siapa yang mau disalahkan kalau kondisi begini? Ya, nah nggak bisa. Jadi ini sebetulnya terkait dengan masalah Punarbawanya beliau ini. Nah itu menurut Sarasa Musaya, coba dibaca seperti itu. Ada kasus, ada orang tua datang ke saya umur 60 tahun. Beliau dulu salah seorang direktur perusahaan negara. Bayangkan, kaya raya, asetnya banyak. Setelah pensiun, beliau menjadi seorang kontraktor, mendapat kredit dari bank besar di negeri ini. Tapi tiba-tiba ada masalah, seorang temannya menipu beliau dan kemudian beliau yang ditipu malah masuk penjara. Pertanyaannya adalah, Pak, kenapa saya mengalami ini? Padahal saya tidak pernah menyulitkan orang, tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah mengganggu orang. Iya, menurut pustaka Sarasa Musaya itu karena sang Punarbawa pada usia muda sampai dengan terakhir pensiun melakukan hal-hal yang baik. Tapi ketika melewati usia pensiun, sang Punarbawa, katakanlah usia 55 atau 60 misalnya, melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan ini menurun kepada yang di Punarbawain ini. Nah ini yang tidak dipahami oleh beliau ini. Nah, jadi lanjut nih, Ji. Kalau sudah membahas Punarbawa nih, kita juga harus lihat video selanjutnya nih. Coba. Yuk. Tuhan, memang itu ya dibilangkan kalau kita itu ada di tengah-tengah serigala, tak pernah kita celaka. Ya, karena saya lihat dari Bapak itu, Bapak sebagai di daerah Bapak Bali itu kan sepertinya ada Bapak di tengah-tengah serigala karena semua orang dibenci kalau sebagai orang Kristen. Ya, tetapi puji Tuhan, kalau Tuhan yang ada di pihak kita, pasti kita tak pernah celaka. Tidak ada yang melawan kita. Semakin kita berkobar-kobar, semakin kita itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena kita ada Yesus adalah yang satu yang juru selamat kita yang luar biasa. Beliau ini acara Zoom yang diundang oleh JNO Channel. Oke. Nah, beliau menyampaikan apa ini ya, temennya ya, yang tamu undangan gitu ya. Iya, beliau mengatakan bahwa si bapak beliau itu, Pak Wayan itu berada di lingkungan serigala. Nah ini yang saya nggak suka.
Di Bali dia Loh, serigala. saya nggak suka. Anda di Bali, makan di Bali, tidur di Bali, minum di Bali. Anda bisa hidup di Bali dengan Dapat nyaman, rezekinya tanpa di diganggu. Bali. Semua di Bali. Tapi kenapa Anda mengatakan itu serigala-serigala? Itu salah besar. Justru orang Bali punya konsep nyama Kristen. Saudara-saudara yang beragama Kristen itu, saudara nyama Kristen. Jadi pengungkapan seolah serigala itu udah salah besar. Itu sebuah penghinaan sebetulnya. Serigala itu kan buas. Ibaratnya terlalu berlebihan. Loh, sangat berlebihan. Sekarang saya cerita. Saya 3,5 tahun ke gereja kok. Saya 3,5 tahun ke gereja. 10 tahun saya belajar tasawuf. 3,5 tahun saya belajar Hare Krishna, Sai Baba, Ananda Marga, Brahma Kumaris. Tidak ada yang aneh. 3,5 tahun saya ke gereja, nggak ada yang aneh, biasa-biasa saja. Dan ingat, ketika orang bertemu dengan Tuhan hanya dalam kitab, tidak dari alam, perlu dipertanyakan, Tuhan yang manakah itu? Dan bertemu dengan orang-orang suci seperti Jesus Christ ini, tidak mudah. Tidak mudah. Saya sebagai penganut Hindu, tidak aneh dengan orang-orang suci ini. Kami banyak mendapat ujangan dari beliau kok. Dari Jesus Christ yang dipertuhankan oleh teman-teman Nasrani ini, banyak kami dapat. Tapi tidak pernah beliau kemudian mengatakan, Anda harus begini, Anda harus begitu. Tidak ada. Jadi, dalam masyarakat Hindu, hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang istimewa. Ini hal-hal yang biasa kok. Sangat biasa. Ya, sangat biasa. Ya, bukan hal yang aneh. Ya, jadi jangan menganggap kemudian cuma Anda saja yang benar. Tidak baik itu, tidak baik. Hidup ini lebih banyak muncul dalam pembenaran, bukan kebenaran. Nah, ini harus dipahami. Kita perlu saling menghormati. Iya. Haji, itu kan kalau dilihat dari pernyataan kawannya ini yang mengikuti Zoom ini, itu kan seolah-olah beliau itu tidak dihargai di Bali. Di Hindu lah ya. Di Hindu lah, khususnya kalangan Hindu. Nah, ini hasil pandangan dari mana gitu loh. Sedangkan di sana pun secara tradisinya pun ya semua bareng-bareng gitu kan gitu. Iya. Nah, gimana Ji? Saya pernah meneliti atas permintaan Litbang Kementerian Agama waktu itu antara relasi dengan agama di Bali. Saya dituker meneliti, saya masuk ke gereja teman-teman Katolik itu, saya bertemu dengan beliau, dengan pasturnya, saya Apa ketemu. hasilnya Ji? Memang tetap sang pastor mengatakan, kami harus mengkristenkan Bali. Silahkan. Saya meneliti dan saya bikin laporan itu kok seperti apa. Ya. Tapi sebetulnya sekali lagi saya katakan, di Bali itu sebetulnya umat non-Hindu hidup sangat nyaman. Coba, umat Katolik sendiri punya desa adat sendiri. Jadi kalau mereka mau melakukan kegiatan tidak perlu harus minta izin. Berbeda dengan Protestan. Agak ruwet memang, harus perlu minta izin desa adat. Kalau Katolik tidak. Dan mereka punya makam sendiri. Nggak ada yang salah, nggak ada yang protes kok. Ya saya pun tidak protes, silahkan saja. Ya, dan mereka pun membuat desain gereja dengan 3 mandala, saya nggak protes kok, silahkan saja. Ya, karena saya menghormati dan ingat, orang-orang suci akan selalu hadir di tempat yang suci, tapi tidak pernah hadir di hati orang-orang yang tidak suci dan menganggap selalu paling benar. Lihat video selanjutnya Ji. Kita lihat video selanjutnya Ji. Oke. Wah, panas nih. Gerah nih ya. Gerah. Kita lihat video. Nah, karena saya saking capeknya, saya tetap mulai berusaha untuk menemukan damai itu. Saya belajar ikut aliran kepercayaan. Ada beberapa aliran kepercayaan saya ikuti. Nah, terakhir ada salah satu aliran kepercayaan, saya masuk di sana dan saya bertanya, Pak, kalau saya ikut gabung di sini syaratnya apa? Karena waktu itu saya sudah betul-betul hidup saya ada di titik nol. Apa syaratnya saya ikut gabung di sini? Syaratnya cuma vegetarian seumur hidup Pak Wayan. Nggak boleh makan daging. Pada waktu itu karena saya sudah capek, hidup saya sudah betul-betul di bawah, bahkan di bawah nol. Akhirnya saya mulai ikut di sana
Begitu saya masuk pertama, saya sudah disumpah di sana. Saya berjanji tidak akan makan daging seumur hidup. Masuk bulan pertama itu saya betul, Bu. Waktu saya setelah disumpah itu saya mulai mengalami ada kedamaian. Dalam hati saya, wah berarti ini benar jalan daripada Tuhan. Masuk di sana, Bu. Jalan bulan pertama saya ikut di sana, saya mengalami damai luar biasa, Bu. Bulan kedua juga saya mulai putus rokok, karena saya merokoknya kencang sekali dari SMP. Dari SMP saya udah ngerokok. Mulai saya putus rokok waktu itu. Nah, setelah itu bulan ketiga, saya biasanya mabuk-mabuk. Udah macam-macam yang namanya dunia malam tuh sudah saya ikutin semua. Mulai itu saya mulai stop, Bu. Biasanya saya nongkrong di jalan malam-malam sering sama teman-teman remaja dulu. Mulai itu hilang. Saya mulai ngalami damai. Selama 3 bulan itu saya mulai, wadah sepertinya ini sudah jalan Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada 4 bulan berikutnya? Begitu saya ngalami masalah lagi, masalah keluarga besar juga ini. Saya ngalami masalah. Nah, pada saat itu lagi saya mulai nggak bisa kontrol. Nah, selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini saya ngalami damai yang luar biasa. Tetapi pada 4 bulan berikutnya saya nggak ngalami. Susah sekali saya untuk mencari ketenangan yang seperti sudah lewat itu. Kayaknya banyak masalah Pak Wayan Utara ini, Ji. Iya, jadi sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak lepas dari dampak buruk sikap dan perilaku sang Punarbawa. Tapi ya nggak banyak masalah juga lah, Ji. Iya. Coba nih, dia akhirnya kan ini berdampak sebenarnya, Ji. Kalau diruntut, mohon maaf nih, Ji, izin. Beliau hadir ke aliran kepercayaan, kemudian disumpah untuk tidak ya harus vegetarian itu ya. Nah, kemudian beliau siap menjalani. Kemudian dijelaskan lagi tadi bahwa vegetarian gini dan sebagainya, tidak merasakan. Terus? Itu. Kemudian lagi lanjut, beliau akhirnya bermasalah lagi. Terus pindah keyakinan lagi. Nah, beliau ini kan buka rumah makan. Dan dengan cara beliau itu menyampaikan statement seperti ini, kok beliau tidak menyadari bahwa kamu itu usaha ini loh, nanti yang beli emang orang-orang ini aja, kan enggak juga. Jadi harusnya itu saling ayo loh, gitu loh. Gitu sih, Ji. Jadi begini permasalahannya. Beliau ini sebetulnya butuh seseorang yang bisa diajak berdiskusi, sekaligus juga memberikan solusi. Tapi ya jangan diupload juga lah. Hah? Jangan diupload juga kan, jadi nggak enak. Kasihan beliaunya usahanya kan, Ji. Loh, justru itu perlu orang yang bisa diajak ngomong, diajak berdiskusi, kemudian juga dari sana akan muncul solusi. Tidak harus begitu gagal langsung terpuruk, langsung mabok lagi. Ya, bukan itulah yang harus dilakukan. Enak mabok seperti itu. Wah, enggak juga. Saya lama dulu mabok tapi enggak enak tuh. Pahit. Ya, lanjut, Ji. Iya. Apa lagi, Ji, kira-kira? Ya itu, dia memang begini. Sebetulnya, menurut saya loh ya silahkan saja kalau orang lain punya persepsi lain. Menurut saya, sebetulnya dia tidak harus mencari-cari seperti apa yang dia lakukan selama ini untuk menemukan yang dia anggap sebagai kedamaian. Pun pada saatnya dia akan kembali kepada jalan yang damai itu. Ya, cuman ya permasalahannya kan di Bali sendiri kan masyarakatnya unik, sangat unik, beda dengan kita yang di luar Bali misalnya. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada orang yang diajak berdiskusi, diajak curhat, larinya ya mabok lagi. Kan seperti itu. Ya, nah inilah masalah kita. Jadi kalau jadi orang itu perlu pihak ketiga yang bisa diajak ngomong, ya, biar seenggaknya mengurangi beban dan mungkin dari sana akan muncul nanti solusi baru gitu loh. Oke, siapa, Ji? Lanjutnya kita videonya ini. Tetap Bapak Wayan Utara. Untara ya? Untara. Bapak Wayan Untara. Namanya... Saya salut dengan beliau ini sebetulnya. Salut. Mertua kami keduanya berontak, dan adiknya sendiri juga jadi dukun, adik istri saya. Tambah ancaman, tantangan, waduh, banyak hal yang saya alami sampai-sampai sempat mertua saya main ke tempat saya, sudah dibikinin kopi sama istri saya. Di depan mata saya kopinya dibuang, di depan mata saya, karena saking jengkelnya. Pikirannya mertua saya mengkristenkan istri saya.
Karena saya nggak ada ngajakin. Tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada istri saya, Tuhan sendiri punya cara untuk membuat istri saya datang kepada Tuhan. Akhirnya saya hadapi itu, saya berdoa. Tuhan Yesus, karena kami sudah sepakat sama istri, kadang istri berdoa puasa sama istri untuk biar Tuhan jamah. Terutama ipar saya kan waktu itu, wah, ya kalau mau ngobatin orang dia punya pedang segini tuh, di dadanya harus diginiin dulu kalau mau ngobatin orang. Saya berdoa terus sama istri, kurang lebih tahun 2005 ya, 2005 jam 3 subuh ipar saya datang yang dukun ini ke tempat kami jam 3 subuh, datang ke tempat kami. Nah, pikiran saya, karena selama ini dia kan ngancam-ngancam saya karena tetap pikirannya dia, saya yang ngajak, yang maksa kakaknya untuk jadi orang Kristen. Ada yang perlu ditegaskan di sini untuk kita semua, Miko, ya. Untuk ke Kristen bahwa, untuk semua, bahwa kalau kita memilih agama itu hak asasi, itu harus dihargai. Apapun itu hak asasi, ya. Tetapi yang kalau kita menjual ajaran agama, ini yang nggak benar. Tapi kalau memilih agama, hak asasi, ya. Dan pernyataannya Pak Wayan ini saya apresiasi. Dia jelas mengatakan bahwa bukan dia yang mengajak siapapun itu menjadi Kristen. Itu benar, ya. Ya, itu benar. Tapi hal seperti itu juga banyak terjadi di masyarakat Hindu. Hanya memang kami tidak pernah mempublikasikan hal-hal seperti itu. Tidak pernah. Untuk apa? Untuk apa? Karena beragama itu hak asasi kok. Hak asasi. Ya. Sekarang kan dengan bahasanya Pak Wayan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjamah istri saya supaya dekat dan lain sebagainya. Itu nggak salah, itu benar kok. Benar kok. Ya. Siapapun bisa melakukan itu, ya. Tadi saya sebut bahwa hal-hal seperti ini tidak aneh. Semua orang punya pengalaman pribadi masing-masing. Dan figur Yesus Christ sendiri betul figurnya orang suci. Dan kami pun sering, ya, katakanlah mendapat ujangan dari beliau kok, ya, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, ya. Nah, kemudian saya juga sedikit mengkritisi kenapa Pak Wayan yang kemudian menjadi penganut Kristen harus diancam-ancam. Ya, loh, keluarga saya, maaf, ada yang haji, ada yang hajah, ada yang ke gereja, ya, ada Konghucu, ada yang Muslim, tidak ada yang aneh. Ini kehidupan. Tapi nanti setelah mati kita baru akan tahu yang mana kiri, yang mana kanan. Yang mana dianggap kebenaran, yang mana bukan atau belum dianggap sebagai kebenaran. Tapi itu urusan nantilah. Urusan nantilah setelah mati itu. Kalau sekarang kita hidup di dunia, ya kita harus akur. Ya, harus akur kita. Harus sama-sama menghormati, sama-sama menghargai. Janganlah melecehkan, jangan menghina. Memangnya Anda betul-betul melihat Tuhan seperti apa? Belum tentu. Ya, boleh saja misalnya fanatik dengan keyakinan sendiri boleh, nggak masalah, tapi jangan kemudian menghina ajaran agama lain. Masalah pengalaman seperti Pak Wayan bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Saya ulangi, saya pernah punya pengalaman luar biasa. Apa itu, Ci? Loh, tiba-tiba seorang sahabat datang ke saya membawa temannya, seorang misionaris yang sudah mengkristenkan ribuan orang. Baik dari agama Islam, Hindu, dan Buddha. Bersama istrinya datang. Nah, beliau ini orang Jawa. Nah, datang ke saya, diantar oleh seorang teman. Loh, itu apa? Saya bilang. Beliau bercerita, selama sekian tahun beliau itu menjadi misionaris, sangat berhasil, sampai terakhir beliau berangkat ke Rusia. Bayangkan. Di Rusia beliau menemukan sebuah transkrip tua. Saya tidak perlu mengatakan apa itu isi transkrip. Ya, supaya nggak timbul kegaduhan nanti. Nah, transkrip ini setelah dibaca menyadarkan dia bahwa apa? Aku ini orang Jawa. Duh, aku harus kembali ke Jawa, kepada ajaran leluhur Jawa. Nah, sepulang dari Rusia, dia belum puas dengan temuannya di Rusia. Lalu dia bertanya kepada tokoh-tokoh di agamanya waktu itu. Dia tanya banyak pertanyaan.
Nah, konon menurut dia loh ya, banyak pertanyaan yang tidak memuaskan dirinya. Lalu pertanyaan ini disodorkan kepada saya. Saya jawab semuanya. Dan ternyata apa? Kita diskusi sejak jam 7 sore sampai jam 11 malam. Ya, semua pertanyaan saya jawab. Jam 12 malam suami istri ini minta disudiwadani. Bukan dihindukan, tapi dia mengucapkan janji suci sebagai penganut dharma. Oh, gitu. Nah, jam 12 malam. Bayangkan, kita lakukan. Selesai. Nah, ini artinya apa? Figur-figur seperti Pak Wahyani juga banyak di masyarakat kami. Tapi kami tidak pernah mempublikasikan ini. Tidak pernah. Untuk apa? Untuk apa malah membuat gaduh? Membuat gaduh. Kenapa? Kita tahu kok. Pengalaman spiritual seseorang tuh beda semua kok. Nggak ada yang sama. Dengan ceritanya beliau dan semangatnya beliau menceritakan kepada, mungkin bagi beliau memotivasi dan orang-orang yang oh iya, benar. Tapi kan di situ juga beliau menceritakan tentang latar belakang keluarganya, seperti ibunya sampai marah itu kan. Itu kan akhirnya diceritakan, dan itu keluarga kamu loh. Kata kasih Tuhan yang selalu dijelaskan itu kan. Ya udah, kalau memang orang tuamu seperti itu, ya udah, itu teman jangan disampaikan lah gitulah maksudnya. Ya, artinya itu begini. Kan kasihan juga. Ya, seperti itu. jadi begini, kalau kita bicara kasih Tuhan, artinya kepada siapapun kasih itu bisa menebar, tidak hanya kepada si A, si B, si C. Sekarang yang namanya agama, apakah setelah mati masih meributkan masalah agama? Tidak. Pertanggungjawaban semasa hidupmu itu. Nah, itu dia. Artinya apa? Ayolah kita sama-sama beragama, tapi janganlah kemudian menyebutkan menyebutkan hal-hal yang negatif agama lain. Untuk apa? Itu kan, apakah Tuhan kita tidak memberikan peringatan ketika kita menghina, melecehkan agama orang lain? Seolah kita paling hebat. Saya punya pengalaman banyak, bukan baru sekali 2 kali, banyak banget. Kami melakukan pelayanan sejak tahun 1987 kok. Dan kami tidak pernah beda-bedakan agama, seperti Pak Wahyani juga. Semua agama, semua umat beragama kita layani. Tanpa bicara bahwa Anda harus beragama Hindu, enggak, untuk apa? Karena buat kami itu sesuatu yang salah besar. Kalau kami membentuk orang hanya motifnya supaya dia menjadi umat Hindu. Maaf, tidak ada dalam kamus kami untuk hal-hal seperti itu. Cukup lagi lah. Waduh. Kita ada sekitar 30 menitan kayaknya. Iya, lumayan lah. Lumayan lah. Selanjutnya kita akan coba menerima masukan juga dari masyarakat. Gitu. Jadi kita tidak hanya membahas tentang meluruskan dari beberapa pernyataan saja, juga dari umat Hindu pun kalau memang perlu kita sampaikan, ya kita akan sampaikan. Oh iya, ini kan pembelajaran gitu, sebetulnya. Jadi jadi kita memperkuat toleransi lah. Iyalah, udahlah, kita hidup berapa lama sih? Saya sudah menjelang 70 ini. 70 Ji? 70, hanya karena kebanyakan doa aja menyebabkan saya hidup terus ini. Terlalu banyak yang mendoakan saya. Jangan kasih tahu doanya Ji nanti. Nanti kasih tahu saya aja Ji. Itu dia. Nanti viral doa bahaya memperawet apa namanya, umur panjang. Nah, gitu. Iya. Nah, terima kasih ya Ji Dewa. Sama-sama. Sudah menjadi tokoh Hindu Channel. Dari apa iya? Iya dong. Harus inilah Ji, gitu kan. Nah, pemirsa Hindu Channel, topik kita hari ini itu sudah dibahas oleh Aji Dewa tentang orang Hindu bertaubat. Boleh di scroll lagi beberapa video Aji Dewa Suratnaya tahun lalu, bulan lalu. Itu sebenarnya judulnya nggak enak itu, judulnya orang Hindu bertobat. Jadi seolah orang Hindu udah tersesat, ada dalam kesesatan, makanya harus bertobat yang benar saja. Itu judul beliau, nanti kita buat judul itu Aji. Nah, terima kasih Aji Dewa. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sukses sama Aji. Sama-sama.